IMM Japan atau Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises mendukung usaha dari perusahaan menengah kecil dalam menghadapi era globalisasi serta kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia. IMM Japan berdiri dengan izin dari Departemen Tenaga Kerja Jepang sebagai yayasan sosial agar kiranya dapat mendorong perusahaan menengah kecil untuk berkembang dan memberi sumbangsih di dunia internasional. IMM Jepang menerima peserta magang dari 3 negara, yaitu Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Seluruhnya bekerja sama dengan pemerintah negara yang bersangkutan, sehingga para peserta praktek kerja keterampilan jelas asal-usulnya. Sampai saat ini, sudah menerima 30.000 orang yang menjadikan IMM Jepang sebagai lembaga penerima terbesar di Jepang. 私どもは財団法人中小企業国際人材育成事業団、略称 IM Japan と申します。中小企業の発展と海外の人材育成、その2つを主な目的として、平成3年に労働大臣の設立許可をいただいて、設立された財団法人でございます。平成5年から具体的に事業を始めまして、今年で17年目になりますけれども、いずれもインドネシア政府、あるいはタイの政府、あるいはベトナムの政府、3カ国の中央政府派遣の研修生を受けておりまして、今日までにすでに3万人以上を数えておりまして、おかげさまで全国最大の研修生を受ける団体に成長をさせていただきました。特に帰った教研修生が自分で事業を起こしたり、あるいはまた日系企業の中堅幹部として大変活躍をしておりまして、現地政府に経済発展のために大変役立っているということで大変喜ばれております。さらにまた中小企業の方からは人材の育成確保を通じて、人づくりができるということで、自分たちの国際化、あるいはまた自分たちの企業の拡大発展に大変役立っているということで、日本側からも大変喜ばれております。これからも人づくりを通じ、我が国の社会と経済の健全な発展にお役に立つと同時に、開発途上国の経済発展のためにお役に立ちたいと思っておりますので、皆さんどうぞより一層のご支援ご協力をお願いいたします。日本の生活はいかがですか。皆さんはそれぞれの国の政府の厳しい選抜試験を受けて合格して日本へ、勉強するために来た人たちです。皆さん方はそれぞれの政府あるいは国民の代表として日本へ来ているわけですから、どうか日本の会社で日本の技術技能ばかりではなく、日本人の世界一流の働き方を身につけて、学習して帰っていただくと、そして祖国の経済発展のために立派に活躍できるような人になってほしいと思います。どうか頑張ってください。Pertama-tama, tata cara rekrutmen calon peserta praktek kerja keterampilan. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka lowongan untuk pemuda lulusan SMK sederajat atau lebih dan telah berusia 20 tahun. Untuk mengetahui apakah yang bersangkutan cocok atau ada keinginan belajar teknik keterampilan selama 3 tahun di Jepang, diputuskan setelah yang bersangkutan mengikuti ujian kemampuan. Ujian bahasa Jepang, dan wawancara dan medical check-up. Untuk ujian bahasa Jepang setara dengan ujian kemampuan bahasa Jepang tingkat 4. Untuk ujian fisik, persyaratannya adalah push-up 35 kali, sit-up 25 kali, kemudian lari maraton 3 km harus dicapai dalam 15 menit. Dalam wawancara akan dinilai tujuan kenapa ikut program magang, kemampuan bahasa Jepang, rencana setelah pulang 3 tahun berikutnya.
Hanya mereka yang lulus dari ketentuan di ataslah yang berhak ikut pelatihan. Sehingga, dengan ujian seperti ini, mereka yang lulus ujian saja yang dapat ikut pelatihan pra-pemberangkatan dengan tingkat kelulusan 1:5. Pelatihan pra-pemberangkatan juga sangat ketat. Bangun pagi jam 5, setiap hari diawali dengan senam pagi dan jogging. Dalam belajar tata bahasa Jepang, difokuskan dalam bahasa yang sering dipergunakan, serta dididik untuk mempraktekkannya. Kebersihan juga salah satu yang penting dalam keseharian, sehingga bila mana nanti sudah berada di tempat kerja, juga tempat tinggal, sudah terbiasa dengan kebersihan. Bila dapat mengikuti pelatihan pra-pemberangkatan yang sangat ketat selama 4 bulan ini, dianggap sudah siap mengikuti pelatihan yang sebenarnya di Jepang. Para peserta praktek kerja keterampilan yang telah selesai mengikuti ujian yang ketat, juga pelatihan pra-pemberangkatan 4 bulan dengan materi bahasa Jepang, sekarang telah siap berangkat untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Jepang. Jepang sebagai negara impian, terkenal sebagai negara industri dan menjadi kekuatan ekonomi kedua di dunia. Jepang memiliki 4 musim, tetapi bila musim panas tidak berbeda dengan negara-negara di bawah khatulistiwa panasnya, dan terkadang dingin seperti es bila musim dingin. Bila musim dingin di Jepang sangat dingin sekali, ada kalanya turun salju. Dalam kondisi seperti ini, pelatihan sangat sulit sekali, tetapi para peserta pelatihan kerja keterampilan berusaha belajar lebih banyak keahlian. Samui desu. Sangnen kang, isokenmai gambarimasu. Para peserta praktek kerja keterampilan penuh dengan semangat tinggi menuju training center IMM Jepang. Setelah tiba di Jepang untuk mengikuti pelatihan selama kurang lebih 4 minggu. Tempat ini salah satu tempat pelatihan IMM Jepang. Di tempat inilah dilakukan pelatihan selama 4 minggu. Pelatihan di tempat ini untuk menunjang praktek yang akan berlangsung di perusahaan masing-masing dapat berjalan dengan baik dengan kehidupan asrama yang keras, dapat dengan tepat untuk mendapatkan pelajaran bahasa Jepang dan keselamatan kerja selama 4 minggu. Bila ditemukan peserta praktek kerja keterampilan yang nilainya jelek atau sikapnya dalam kelas tidak baik, maka dilakukan pembinaan tersendiri setelah jam pelajaran selesai. Kemudian, di training center, memberi salam hal yang diwajibkan. Bila ditemukan peserta praktek kerja keterampilan yang tidak dapat memberi salam akan diberi peringatan keras. Pada pelatihan ini, agar kiranya peserta praktek kerja keterampilan paham dari tujuan dari menghormati, juga arti dari disiplin. Pada saat makan pun dijelaskan detail. Setelah jam pelajaran pun, peserta praktek kerja keterampilan masih harus mengerjakan tugas dan mengulang pelajaran di dalam kelas masing-masing. Ada juga di antara peserta praktek kerja keterampilan yang sudah lancar menulis. Dengan kondisi pelatihan seperti ini, yaitu 4 bulan di Indonesia, ditambah belajar bahasa Jepang, disiplin, juga adat istiadat di Jepang selama 4 minggu di pelatihan terpusat. Setelah ditempatkan di perusahaan, rata-rata perusahaan sangat percaya dengan mereka. Perusahaan ini di daerah Kanagawa, bergerak di bidang tulang bangunan. Saat ini, memang di perusahaan kami 4 orang peserta magang, akan tetapi mereka sangat sungguh-sungguh belajar teknik keterampilan. Satu hal yang sangat penting buat mereka adalah menyelesaikan program ini 3 tahun dengan baik. Kemudian belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh, juga agar nanti setelah pulang ke Indonesia, dapat dimanfaatkan bila bekerja di perusahaan Jepang yang ada di sana. Para peserta magang berusaha dengan giat di dalam bekerja. Bila ada yang kurang mengerti langsung bertanya. Masing-masing sangat menyadari bahwa mereka sebagai duta bangsa.
sehingga dapat mendorong tingkat produksi mereka. Peserta magang dari Indonesia rata-rata rajin bekerja dan periang. Mereka bisa menikmati situasi kerja setiap hari. Mereka berusaha belajar banyak hal di Jepang dan menemukan hal-hal yang baru. Masing-masing pribadi berkembang dengan baik. Saya datang ke Jepang sudah 2 tahun. Setiap hari belajar bekerja di perusahaan Tanaka Kogyo dalam bidang pelatihan perakitan besi. Karyawan di sini memberi tahu macam-macam hal tentang kerjaan ini. Kadang-kadang kerjaannya terlalu sulit, tetapi setiap hari ada banyak hal yang perlu diingat. Maka dari itu harus bersemangat. Setelah pulang ke tanah air, pengalaman ini buat contoh untuk menjalankan perusahaan sendiri. Setelah selesai bekerja, kami setiap hari belajar bahasa Jepang. Karena apabila kita tidak bisa bahasa Jepang, kita tidak akan mengerti dan paham tentang hal-hal yang telah diajarkan. Walaupun kita pulang kerja capek, kita harus cuci pakaian dan masak sendiri. Karena di sini tidak ada pembantu. Dan kita harus makan makanan yang bergizi untuk menjaga stamina. Untuk memperlancar pekerjaan setiap hari, para peserta praktek kerja keterampilan belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Pada libur, kami sering pergi bersama orang perusahaan, belanja bersama. Jika ada pertemuan dari MM Jepang, kami pun datang hadir. Selain belajar teknik bekerja, kami juga belajar bahasa dan budaya Jepang. Setiap hari bekerja di musim panas benar-benar diperlukan stamina yang kuat. Pada waktu musim dingin, benar-benar dingin, tidak berbayang sama dengan Indonesia. Tetapi kami tidak beralasan untuk tidak bekerja, meskipun panas dan dingin. Harus menjaga kesehatan dan tujuan sangatlah penting. Ini adalah perusahaan pengolahan plat logam yang ada di Tokyo. Saya sendiri mengunjungi tempat tinggal mereka seminggu sekali atau minimal 1 bulan sekali. Misalkan ada masalah air, masalah api, sampah, dan lain-lain, kami bicarakan bersama-sama dan mencari jalan keluar secara bersama-sama juga. Kemudian untuk hari libur kami jelaskan mana tempat yang baik dikunjungi dan tidak baik. Dan ini dilakukan berulang-ulang agar mereka bisa mematuhinya. Hal-hal seperti ini memang akan dipertimbangkan bukan hanya 1 kali, memang akan menambah pekerjaan atau malah menambah kesulitan yang lain. Tapi menurut saya adalah langkah awal adalah merupakan waktu yang sangat penting. Jadi bukan menyerahkan tanggung jawab ke bawahan saja, tetapi sebagai pimpinan perusahaan harus berbuat dari diri sendiri. Perlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga. Saya yakin apa yang kita maksud mereka akan mengerti. 今当社では日本語はですね、私が担当しているんですけれども、 Di perusahaan kami saat ini, saya yang menjadi penanggung jawab pelajaran bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang kebanyakan diarahkan untuk menghadapi ujian. Sekarang ini berhubung ujian bahasa Jepang sudah selesai, kami mencoba kurikulum dengan memakai buku bergambar. Dengan membaca buku bergambar ini, mereka dapat belajar budaya Jepang. Berhubung di Jepang, bila musim dingin sangat dingin sekali, mereka kelihatannya kewalahan sekali menghadapi musim dingin tersebut. Kami juga berusaha agar dapat mengurangi rasa dingin tersebut. Tetapi mereka juga memakai baju hangat yang mereka beli sendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Kalau di dalam pabrik, kita memakai pemanas sehingga dapat mengurangi rasa dingin. Yang paling kami khawatirkan adalah mereka masuk angin, terlebih karena mereka tidak mempunyai kebiasaan masuk okuro. Hanya mandi shower saja, berbeda dengan orang Jepang yang mempunyai kebiasaan masuk okuro. Yang dapat kami lakukan adalah menanyakan kesehatan mereka setiap hari. Walaupun magang di perusahaan akan selesai, saya akan terus sungguh-sungguh belajar bahasa Jepang. Karena untuk demi mengingat teknologi dengan baik, kalau tidak mengerti pembicaraan orang-orang di perusahaan, tidak akan bisa.
Dan lagi ada banyak bahasa yang khusus di perusahaan. Kalau tidak mengerti bahasa sehari-hari di Jepang, maka akan ada hal yang tidak nyambung. Sehingga saya akan terus belajar sungguh-sungguh bahasa Jepang. Saya adalah pemagang di perusahaan USA Sakuso, bergerak di bidang pengolahan logam yang beralamat di Tokyo, Jepang. Setiap hari banyak hal yang saya pelajari dari senpai, terutama tentang cara bekerja, cara bagaimana etos bekerja orang Jepang. Kemudian nanti setelah saya bisa bekerja tentang bagaimana cara pengolahan plat logam yang baik, saya akan pulang ke Indonesia. Sekarang di Jepang sedang musim dingin dan tadi pagi sudah turun salju. Ternyata musim dingin di Jepang udaranya sangat dingin dan bahkan di tempat-tempat pelatihan kerja ada suhu yang di bawah 0 derajat. Hal ini saya tidak dapat bayangkan kalau di Indonesia karena udaranya sangat dingin. Nama saya Krisno Triyogo. Saya di waktu pensiun di Jepang, saya berspesialisasi tanjo atau penempaan besi. Tapi saya ada di bidang kanagata, terutama di daes atau di lebih cenderung ke cetakan. Setelah saya pulang, saya membuka workshop belajar permesinan dengan karyawan jumlah 8 orang. Pesan saya kepada para adik kelas saya atau kohai, janganlah kamu di sana bermain-main, janganlah kamu bersenang-senang, manfaatkanlah waktu kamu sebaik mungkin. Jangan terlalu boros. Nah, kalau kalian ingin senang-senang, ingin lihat keadaan di sana, lebih baik jangan pergi. Berhentilah dan pulanglah ke Indonesia, karena itu menghambat yang pemuda-pemuda yang akan ingin mengambil ilmu di negara Jepang. Kemudian saya harap setelah kepulangan nanti, apa yang kalian dapat di Jepang nanti, tolong kalian terapkan kalau kalian bekerja di perusahaan Jepang, dan bila kalian punya modal yang kalian kumpulkan selama di Jepang, tolong kalian manfaatkan dengan baik. Karena apa yang sekarang saya dapat ini adalah berkat perjuangan saya selama 3 tahun di Jepang. Dan saya lagi berusaha sebaik mungkin, gambate kudasai, kioskite kudasai, mata nihon Indonesia ni aimashou. Indonesia kaitara sacho ni narimasu. Di Jepang saya masuk Kensusei tahun 1995. Saya masih program 2 tahun bekerja di Nara Prefecture. Dulu saya bekerja menekuni bidang fabrikasi. Kalau bahasa Jepangnya Kinzoku Presukako. Jadi kebetulan memang saya pulang dari Jepang, kemudian saya tertarik dengan minat bisnis ini. Kemudian saya coba sedikit berwira swasta seperti yang teman-teman lihat. Mudah-mudahan dengan penyiaran video ini menambah support ya bagi teman-teman Kensusei untuk menjadi entrepreneur setelah ya kembali dari Jepang. Usaha IMM Jepang dalam bidang penerimaan peserta praktek kerja keterampilan dari luar negeri ini telah berhasil meningkatkan dinamisasi dan tingkat produktivitas IMM Jepang dalam pengembangan perusahaan kecil menengah dan juga untuk kemajuan ekonomi negara berkembang akan tetap secara aktif mendatangkan peserta praktek kerja keterampilan dari Indonesia.